Halo rekan-rekan. Kali ini kita akan sharing kembali mengenai SNMP. Mungkin teman-teman di bidang teknologi pernah dengar SNMP gitu. SNMP biasanya Simple Network Management Protocol gitu. Nah, itu untuk biasanya lebih banyak sering dipakai itu buat monitoring ataupun mungkin juga buat analisa juga bisa. Cuman kali ini kita akan catukan di part monitoring. Bagaimana kita bisa monitoring suatu sistem menggunakan SNMP. Oke, yang pertama kali ini saya mencoba SNMP itu menggunakan Cisco Call Manager atau mungkin kalau dicari ya referensinya ya di internet ya CUCM gitu, CUCM Cisco. Wah, ini mungkin beberapa mungkin udah ada yang familiar atau belum. Ini Call Manager yang didesain oleh Cisco sendiri sih. So, CUCM Cisco, terus kita klik image-nya. Nah, mungkin secara high level design segala macam dokumentasi di Cisco itu udah lengkap banget. Jadi teman-teman tinggal coba baca, coba pahami dan coba mungkin nge-lab juga. Nah, ini mungkin Cisco CUCM ya yang dipakai. Cuman saya nggak terlalu bahas di desain segala macam. Cuman saya mau bahas di bagaimana kita dapat memonitoring suatu eh, part-part yang ada di CUCM menggunakan SNMP gitu. Nah, ini saya udah buka juga beberapa dokumentasi yang di Cisco itu dokumentasinya lengkap banget ya. Nah, ini mulai dari apa? Nah, untuk yang pertama mungkin sebelum saya punya CUCM nih gitu, punya CUCM. Nah, ini contoh ya. Ini yang saya punya CUCM di tempat saya. Oke. Nah, ini CUCM-nya. Ya, itu mungkin buat call manager ya. Namanya buat call manager mungkin buat biar bisa A sama B bisa telepon di jaringan internal atau di bisnis ya kita bisa pakai ini. Ini CCM yang saya pakai, yang saya punya dan udah saya yang udah keinstal. Oke. Lalu di part monitoringnya, nah ini yang agak oke sih gitu. Jadi kita bisa monitoring pakai SNMP gitu. Jadi nggak perlu kita buka si aplikasinya atau apa, kita cukup perlu nyeting si SNMP-nya. Nah, mungkin untuk setting konfigurasi sendiri itu ya saya juga buka di internet ada banyak SNMP, ada banyak banget Cisco terutama. Ini untuk config-nya itu kita tinggal ini ya login ke serviceability. Nah, mungkin kalau belum nge serviceability mana ya, serviceability itu ini navigation Cisco serviceability yang di sini. Nah, lalu kita pilih SNMP. Nah, ini ada versi 1, versi 2, versi 3 sama juga ada sistem grup ya. Cuman yang saya pakai buat SNMP monitoring itu yang versi 1 atau versi 2. Versi 3 juga bisa. Cuman lebih ya pasti fiturnya lebih oke lah yang ditawarkan di versi yang nextnya kan. Nah, cuman mungkin ada beberapa yang ternyata kalau monitoring itu cukup pakai SNMP versi 1 atau versi 2 gitu. Nah, ini klik community stringnya. Nah, terus saya balik lagi ke sini nih community stringnya. Nah, ini kita buat nih di sini gitu ada kita masukin nih, atau mungkin kalau yang udah ada tinggal di ascending aja ntar muncul nama servernya. Terus kita buat nih community string publicnya tuh apa. Nah, mungkin di sini contohnya mirror host. Nah, lalu kita bisa pilih nih terima SNMP dari mana ataupun accept SNMP packet from any host, dari host manapun gitu. Biasanya sih kalau saya pilih yang accept from any host ya, itu defaultnya aja sih. Jadi kita bisa menerima SNMP dari mana aja. Kalau ini mau spesifik ya bisa ini spesifik. Nah, terus untuk access privilege nya, ini untuk access privilege itu by default ya harusnya read only. Cuman ini bisa read and write menyesuaikan kebutuhan. Cuman by default untuk monitoring itu biasanya yang paling sering dipakai itu read only. Oke, ini dokumentasi Cisco-nya sih. Nah, terus ini kebetulan untuk SNMP-nya nih, itu yang saya pakai itu menggunakan Python. Di sini saya di Python itu saya bisa ngambil SNMP work serta SNMP get. SNMP work itu mungkin buat saya nyari base OID-nya atau mungkin base OID itu dasar dari nilai-nilai OID-nya itu berapa. Saya harus dapat itu dulu kan di dokumentasi Cisco pun ada. Ini sebenarnya ini dari dokumentasinya si Cisco sendiri buat Cisco CUCM atau Cisco Call Manager. Nah, ini kalau lebih seperti ini. Ini banyak dokumentasinya. Nah,
Ini juga banyak dokumentasi lagi, apa, kita tuh udah dikasih nih, ini ID OID-nya kalau semisal kita mau group name nih, kita bisa nembak OID-nya ini gitu. Ini ada banyak banget apa yang bisa dipakai dan bisa teman-teman coba. Lah mungkin saya coba, tapi saya coba di sini saya pakai Python ya untuk cobanya. Kita coba aja langsung ya. Oke. Oke, pertama, oke, jaringan saya kendala sebentar. Oke, jaringan saya sudah connect kembali. Mhm. Nah, ini komen komen dasar kalau di Python ya. Kebetulan saya SNMP nya pakai Python karena saya suka sama Python, buat source code oke lah gitu. Itu kita pakai apa modulnya itu kalau Python tuh ada PySNMP. Itu salah satu modul atau fiturnya Python buat apa namanya? Ngeambil atau mengetahui OID. OID itu apa namanya ID yang dipakai untuk monitor ataupun mungkin untuk kebutuhannya. Ini root IP yang nggak saya hide nggak apa-apa. Mungkin hari lain kali di hide ya. Kalau buat mungkin bisa pakai load.env segala macam. Ini cuma saya ini aja buat development saya. Nah ini saya coba running config-nya. Nah ini kalau saya running config-nya di Python base OID-nya ya itu apa namanya itu value yang dihasilkan tuh satu. Nah ini mungkin kalau kita cari ya kita coba cari di referensi internet dulu 191 itu apa gitu. 191 ini saya coba cari sini. Nah oke 191 itu mungkin terkait alarm. Jadi kalau misal kita nembak nih OID ini, nah itu kita bisa munculin kondisi ini. Nah ini kalau misal kita baca dokumentasinya, kita open link new tab. Oke, nah ini dokumentasinya ngerujuknya sama ya. Mungkin uh, saya biasanya pakainya ini juga sih. Ini lebih gampang nih. Nah ini tuh lengkap juga. Ini midnya si Shu ICM. Udah banyak dokumentasinya. Nah kita coba cek. Oke, dapat. Ini OID-nya. Nah kita baca referensi atau keterangannya. Ini tuh OID buat nampilin apa sih gitu. Nah ini ada banyak banget ya. Maksudnya bacaannya ini tinggal menyesuaikan alarmnya. Nah itu tuh untuk menampilkan alarm ya yang udah pasti tuh menampilkan alarm notifikasinya kalau kita udah di setting alarmnya itu value yang benernya atau SNMP-nya harusnya itu satu. Nah kurang lebih seperti ini nih. Ini tuh juga ada deskripsinya sih di Cisco. Ini kalau saya tarik ke atas sih harusnya benar Cisco. Ini kan ID 91 ya. 91. Oke. 91 tuh ini. Ini by Cisco-nya, ini by MIP.nya. Mereka juga ngasih penjelasan tuh alarm tentang apa. Ini by Cisco ya. Ini saya coba ini. Nah, ini allow the generation of alarm in response kalau manager general failure. Jadi kalau misalnya ada failure atau apapun atau TLS connection failure, nah dia itu akan apa namanya ngedetek sebuah value. Nah, nantinya value itu bisa dipakai buat monitoring di SNMP gitu. Nah, ini ada force 2, ada kondisinya nih CSM manager segala macam. Jadi kalau misal ini ada yang error, ini misal TLS koneksinya error atau failure gitu. Nah, ntar apa namanya ketika kita nembak SNMP apa namanya SNMP out-nya itu akan mengunculkan value. Value itu dimana kita bisa pakai buat nanti jadi alarm atau buat nanti mungkin juga troubleshooting. Nah, ini mungkin untuk SNMP-nya. Terus saya coba apa SNMP get juga. Mungkin SNMP get-nya ini. Ini source code-nya. Nah, ini yang saya ambil tuh ada dua ya. Ini alarm sama register PON ya. Jadi mungkin yang saya fokusin register PON-nya sih. Saya buat verifikasi bahwasannya nih kalau kita nembak SNMP nilainya 2 itu sesuai nggak sih di CUCM-nya 2 juga gitu. Nah, ini saya coba run. Oke, saya di sini dapat ada dua value apa sorry ada dua alarm enable cuman ini saya coba hilangkan dulu nggak masalah cuman ini yang saya mau konfirmasi yang register port jadi itu kita bisa tahu pakai SNMP bahwasanya oh ternyata register portnya harusnya ada dua nah ini saya akan coba konfirmasi oke di sini ah di find tulis nah ini kalau saya find nah berdasarkan informasi apa namanya OID tadi ya
itu harusnya apa yang registrasi itu ada register pon ya. Ini CCM register pon. Ini kalau kita cari di internet itu pasti intinya deskripsi ini ngasih tahu berapa pon yang register ke COCM. Itu ada dua harusnya. Nah ini saya coba konfirmasi di COCM-nya sendiri apakah ada dua juga. Oke, ini yang pertama ya. Satu, terus ini dua ya. Yang lainnya ke unregister ya. Ya ini apa namanya yang ke register di COCM-nya. Jadi value-nya dua ya, value-nya itu sama. Jadi kita bisa pakai monitoring nih. Ini COCM nih pekerja nggak sih gitu? Atau mungkin fungsinya normal nggak sih? Salah satunya bisa pakai ini ya, apa COCM register pon ya. Nah ini saya coba, misal saya coba reset kali ya. Saya coba reset biar dia nggak ke register. Saya coba dulu. Hmm, hmm, hmm. Oke, agak lama ya koneksinya sih biasanya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah tadi saya koneksinya agak lama. Nah ini saya coba lagi. Nah tadi saya coba login nih. Harusnya kan yang di sini tuh register itu ada tiga. Nah ini lagi apa ke register sekarang itu ada tiga ya. Jadinya nanti kalau mungkin kita tembak SNMP-nya atau OID-nya yang fungsi ke sini harusnya value-nya itu tiga. Nah ini mungkin kita coba ya langsung di source code-nya. Saya coba tembak lagi. Lalu koneksinya oke. Nah ini saya coba send. Nah, ini value di sininya apa? Ada tiga ya. Nah, ini value di sininya berubah. Nanti dia jadi ada tiga. Sesuai berarti register ponnya itu ada tiga statusnya. Nah, berarti SNMP ini memunculkan data yang sesuai untuk kita bisa monitoring si perangkat GeoGem atau Call Manager ini. Gitu. Oke, terima kasih. Itu saja untuk sharingnya. Dokumentasinya juga ada di Cisco terkait Call Manager, SNMP, GeoCM. Di sini saya pakainya Python karena saya kebetulan ngopreknya di Python. Nah, mungkin kalau misal kita mau share atau mau get lagi, kita nanti akan share lagi ya. Terima kasih.